Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, muqaddimah An-Nadhim. Pendahuluan dari An-Nadhim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, berkata Muhammad, dia adalah Ibnu Malik. Ahmadu Rabbi Allah khairu maliki. Saya memuji Rabbku, yaitu Allah. Allah adalah badal dari Rabbi. Saya memuji Rabbku, yaitu Allah. Khairu maliki, itu juga badal juga. Bisa atau bayan. Ya, sebaik-baik Malik, raja. Ya, yang memeliharaku. Khairu maliki itu dibaca kasro, bisa dihilangkan ya di akhirnya. Ya. Bisa dihilangkan ya di akhirnya. Kata Syekh Said, qala Muhammad huwa ibnu Malik nasaba nafsahu ila jaddih. Dia sandarkan dirinya kepada kakeknya. Ya, dia bilang, berkata Muhammad, dia adalah Ibnu Malik. Berkata Muhammad, dia adalah Ibnu Malik. Itu dia sandarkan dirinya kepada kakeknya. Li'annahu suhira bih. Karena dia dikenal dengannya. Jadi beliau dikenal dengan Ibnu Malik. Karena beliau dikenal dengan Ibnu Malik. Wasmuhu, sementara nama beliau adalah Muhammadun Ibnu Abdillah. Beliau namanya Muhammad bin Abdillah. Iya, Ibn Abdillah Ibnu Malik. Ibnu Malik. Ulida sanah, beliau dilahirkan tahun 600 Hijriah. Alal ashuri, berdasarkan yang masyhurnya. Ya, alal ashari, berdasarkan yang paling masyhurnya. Isim tafdil. Paling masyhurnya, bukan jamak taksir. Watufiya, dan beliau diwafatkan sanata tahun 672 Hijriah. Waqad taqaddamat tarjamatuhu, telah lewat biografinya. Kemudian bait kedua berkata Nadhim rahimahullah, musalliyan ala nabiyil mustafa. Ya, seraya, karena musalliyan itu hal, belum memuji Rabbnya dalam keadaan sambil bersalawat juga. Seraya bersalawat untuk nabinya al-mustafa, yang terpilih. Wa alihi al-mustakmili nasyarofa, dan keluarganya yang mustakmilin, yang sempurna sifat-sifat keutamaannya, asyarofa, dan kemuliaan pada mereka. Yang sempurna sifat keutamaan dan kemuliaan pada mereka. Itu keluarganya tadi. Jadi beliau bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Apa artinya musollian? Kata Syekh Said, musollian hal min fa'ili Ahmad. Hal dari fa'ilnya Ahmadu. Fa'ilnya Ahmadu adalah apa? Anak Ibnu Malik. Iya. Jadi hal dari fa'ilnya Ahmad. Ai Ahmadu Rabbi hala kauni musalliya. Itu saya memuji Rabbku dalam keadaan saya juga bersolawat. Al-Mustafa, ai maknanya Al-Mukhtar, yang dipilih. Al-Mustakmilina syarafa, ai alladina kamulu, yaitu mereka adalah orang-orang yang sempurna fi syarafi warifati, dalam hal kemuliaan dan ketinggian kedudukan. Kata beliau di bait ketiga, masih di pendahuluan, wa asta'inullaha fi alfiyah. Dan saya memohon pertolongan kepada Allah fi alfiyah, dalam menyusun alfiyah. Iya. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Padanya terkandung penjelasan-penjelasan yang maqasid, yang dimaksudkan oleh ilmu nahwi.
Maqasidun ya an-nahwi biha mahwiyah. Itu alfiyah ini mahwiyah terkandung di dalamnya maqasidun nahwi. Yang dimaksudkan dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu. Kata Syekh Said hafizallahu ta'ala yaitu atlubu minallahil auna fi alfiyah. Saya meminta kepada Allah bantuan dan pertolongan dalam menyusun alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Apa artinya? Memaksudkan nahwu di dalamnya tersusun, terkandung, itu terkandung di dalamnya yang dimaksudkan dalam ilmu nahwu, maqasid. Ya, ay muhimmatun nahwi, yaitu perkara-perkara yang penting dalam nahwu. Wa masailun nahwi, dan masalah-masalah nahwu. Mahuzatun fiha, dimasukkan di dalamnya. Wa mahwiyatun biha, dan terkandung dengannya. Terkandung dengannya. Jadi ada isinya dan terkandung di dalamnya. Bait yang keempat kata Ibnu Malik rahimahullah, tuqarribul aqsa bilafdin mujazi. Dia alfiyah ini maksudnya karena failnya adalah dhamir mustatir, kembali ke alfiyah. Ya, alfiyah ini tuqarribul aqsa, mendekatkan yang jauh. Mendekatkan yang jauh. Bilafdin mujazi. Dengan lafaz ungkapan yang ringkas. Jadi dia tadinya pengertian-pengertian yang panjang. Didekatkan dengan ya lafaz yang pendek. Dengan lafaz yang pendek. Iya, lafaz yang ringkas. Terus kata beliau, wa tabsutul badla biwa'din munjazi. Dan ya, tabsutul badl biwa'din mujazi. Katanya kepadatan materinya itu dapat menjabarkan pengertian yang luas. Pengertian yang luas. Ini arti karena sudah dibalik susunannya. Ini biwa'din munjazi, itu dengan wa'ad yang munjaz, materi yang ringkas, tabsutul badl. Tabsutu al-badl. Iya. Dapat menjabarkan yang luas. Tabsutu menghamparkan. Menghamparkan. Yang tadi itu yang pendek. Menghamparkan yang pendek. Ini sudah ada yang dikedepankan dan ada yang diakhirkan. Dan ada yang diakhirkan. Ini adalah sifat daripada alfiyah ini. Mendekatkan yang jauh dan ya menjabarkan yang sulit menjadi mudah, yang disebutkan oleh ulama nahwu dengan kalimat-kalimat yang ringkas lagi pendek. Nanti sebagaimana kita akan dapatkan. Lihat penjelasan dari Syekh Said, Al-Aqsa. Makna Al-Aqsa adalah Al-Abad, yang jauh. Berarti tadi tuqarribul aqsa, mendekatkan yang jauh. Mujaz itu mukhtasar, ringkas. Dengan lafaz yang ringkas. Wa tabsutul badla ait tuwassi'ul ata. Ya, yaitu memperluas pemberian. Karena al-badla bisa bermakna apa? Pemberian. Jadi lafadznya ringkas dengan penjelasan dari Syekh ini, tapi yang kita akan dapatkan besar. Lafadznya ringkas, tapi lafadz yang buah atau hasil yang didapatkan apa? Luas. Iya, luas. Ini yang beliau sebutkan. Kemudian berikutnya, kemudian kata beliau munjaz ay muwaffan. Munjaz itu muwaffan. Ya, dicukupkan. Wa muhaqqaq, dan telah dipilih, disaring, ditahqiq. Sudah disaring, ya,
lafaz-lafaz yang dipilih di sini. Iya. Jadi luas pemberiannya dengan wa'ad munjaz. Ya, dengan wa'ad yang munjaz. Dengan ya lafaz-lafaz yang telah dipilih. Kata beliau, wa taqtadi ridon bi ghairi suktin. Ini mengharuskan nanti adanya ridho. Mengharuskan adanya apa? Ridho dari orang yang membacanya. Tanpa ada sukhut. Tanpa ada apa? Kebencian. Ya, tidak ada benci yang timbul karena kita akan suka, senang dengan penjabaran yang mudah. Adapun yang tertutup dan sulit nanti menyebabkan adanya kesamaran dan orang yang membacanya tidak suka. Jadi mengharuskan nanti adanya ridho, kesenangan dari orang yang membacanya tanpa ada sukhut. Fa'iqata alfiyata bin mu'ti. Ini lebih unggul, lebih bagus daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Jadi sebelumnya sudah ada alfiyah dari Ibnu Mu'ti. Sudah ada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Dia beliau katakan ini lebih bagus dari alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Apa kata Syekh Sa'id hafizahullah ta'ala, ay tatlubu min qari'iha wa darisiha ridon bi ghairi sukhti. Yaitu akan mengharuskan dari pembacanya dan pelajarnya ridon, keriduan tanpa ada kemurkaan, kebencian. Falisuhulatiha, maka karena mudahnya, ya waktu soriha dan ringkasnya, yardol qari'u anha, pembaca akan ridho darinya, waddarisulaha, dan yang mempelajarinya, Baik. Fa'iqota, apa artinya fa'iqo? Yaitu hala kauniha, yaitu fa'iqota ini hal. Keadaan dari Alfiyah Ibnu Malik ini adalah fa'iqotan Alfiyata Ibnu Mu'ti. Dia lebih bagus, lebih unggul daripada Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Siapa Ibnu Mu'ti? Yaitu dia adalah Yahya Ibnu Mu'ti Ibn Abdin Nur. Yahya Ibnu Mu'ti Ibn Abdi An-Nur. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa huwa bisabakin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Dia yaitu alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Dia yaitu alfiyahnya Ibnu Mu'ti adalah bisabakin haizun tafdila. Dia memperoleh kedudukan yang utama. Tiada lain karena beliaulah yang sabak, beliaulah yang duluan memulai membuat alfiyah dalam ilmu nahwu ini. Mustaujibun sana'iyal jamila. Itu mengharuskan sana'i, pujian baikku terhadapnya, untuknya. Mustaujibun sana'iyal jamila, yaitu untuk Ibnu Mu'ti. Mengharuskan saya memujinya dengan pujian yang baik. Karena dia lebih duluan mengarangnya. Kemudian kata beliau Syekh Sa'id hafizahullah ta'ala, wa huwa bisabakin ay Ibnu Mu'ti. Dan dia karena dia yang terdahulu, yaitu Ibnu Mu'ti rahimahullah, wal babu sababiyah. Ba di situ wa huwa bisabakin. Ba di situ sababiyah. Yaitu dia dengan sebab yang lebih duluan. Ay bisabakihi. Yaitu karena dia sebab yang lebih duluan. Fahuwa haizun tafdila, maka dia mendapatkan keutamaan. Wa yang bagi alayya, dan sepantasnya terhadapku as-sana'u alai, memuji atasnya, alai bima lahu, dengan apa yang dia punya hak min sabakin fi nazmihi, dari yang terdepan, terdahulu dalam membuat nazamnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampuni kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan engkau menjadikan dalam hati kami gillan, rasa dengki, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Maka wafihi, maka di dalam bait syair ini
Ya ay kalamin Nadim, yaitu dari ucapannya An-Nadim Ibnu Malik, du'aul mutaakhiril mutaqaddim. Doanya orang yang belakangan untuk orang yang mendahuluinya. Kata beliau, ya, di bait terakhir dalam pendahuluan ini, wallahu yaqdi bihibatin wafirah. Semoga Allah membalas dengan pahala yang wafirah. Hibah, pahala, pemberian yang wafirah, yang banyak berlimpah. Li, untukku, walahu, dan untuknya, yaitu Ibnu Mu'ti, Masya Allah. Walaupun dia bilang punyaku lebih bagus, tapi dia bilang semoga Allah membalasku dan membalasnya dengan balasan yang baik. Fi darajatil akhirah, yaitu kedudukan yang tinggi di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Kata Syekh Yaqdi ayyahkum, semoga Allah menghukumi apa yang kami lakukan ini bihibatin, dengan pemberian ai hibah, ai atau ya pemberian-pemberian wafiroh. Apa artinya wafiroh? Ai tamah, yang sempurna.